Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mari kita belajar bagaimana sih cara menggunakan media pembelajaran berbasis blog ini. Oke, pertama kita ke Google ya. Kita klik ya http go-gettermade-my-id. Jadi kita enter. Tunggu sebentar. Terang di sini tampilan awal dari media pembelajaran kita. Judulnya pengembangan media pembelajaran matematika berbasis blog dengan konteks sarung pada materi garis dan sudut SMP kelas 7. Nah, di sini terdapat beberapa menu ya. Ada beranda, kompetensi, materi, GeoGebra, evaluasi, dan profil. Ada 6 menu di sini. Menu beranda ini ada submenunya juga. Ada peta konsep, pendahuluan, tujuan pembelajaran, dan video cara penggunaan media. Contohnya ya, kita klik dulu. Bisa diklik ya submenu tersebut. Peta konsep, kita klik. Nah, pada bagian peta konsep ini terdapat beberapa tombol. Seperti biasa, dari menu ini, menu beranda, ada peta konsep, pendahuluan, tujuan pembelajaran, kompetensi, ada kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator pendapatan kompetensi, materi juga ada garis dan sudut, terus GeoGebra-nya, ada evaluasi, dan ada profil juga. Lanjut ya, tentu saja kita langsung ke materi garis. Nah, pada materi garis ini terdapat ada 3 permasalahan. Yang pertama itu masalah tentang garis, yang kedua itu masalah tentang luas garis. Kenapa disebut permasalahan di sini? Karena kita menggunakan konsep PMRI, kita menggunakan pendekatan PMRI ya. Materi garis dan sudut ini kita menggunakan pendekatan PMRI dengan dimunculkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan membentuk konsep kita tentang materi garis tersebut. Nah, untuk masalah pertama ini kita fokus ke materi garis ya. Bagaimana sih garis ini? Gitu. Kita klik masalah 1. Oke, pada masalah 1 ini terdapat sebuah sarung pada gambar 1. Lanjut ya. Sarung ini ada desainnya, terus ada pertanyaan-pertanyaan juga. Jangan lupa ya, setiap gambar-gambar dari ini kita baca terlebih dahulu dan juga kita tonton video yang ada pada masalah tersebut ya. Nah, di sini juga setelah selesai ya kita membaca ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan di sini kita jawabnya pada kolom di atas. Ya, di ini Google Form ini. Jadi pertanyaan di atas, jawabnya di Google Form di bawah ini. Kita isi dulu, misalnya emailnya, nama, dan kelas, kayak gitu. Email misalnya Andita Cynthia, gitu. Andita Cynthia @gmail.com. Ini nama Cynthia misalnya. Terus kelas berapa? Kelas 7 misalnya. 7 berapa gitu. Nomor 1 mau jawab nih. Nomor 1 jawabannya apa? Kita jawab, kita scroll dulu ke atas. Berdasarkan ilustrasi di atas, apa sih yang dimaksud? Apa yang membuatnya? Membentuk apa sih tadi? Misalnya garis kayak gitu. Kita tulis di sini, kita ketik saja di HP ataupun komputer kita ya. Ya, ini di komputer kita ketik. Sampai seterusnya, sampai nomor 7 ya. Jangan lupa dikirim. Kirim atau submit. Ini bacanya kalau misalnya bahasa Inggris, submit. Nah, jangan lupa dikirim jawaban kita. Kalau sudah dikirim, artinya semua pertanyaan di sini, misalnya kita isi dulu, misalnya. Kita isi dulu ya. Nah, kita kirim. Setelah kita kirim, maka ini bukan hilang ya, tapi kita scroll ke atas lagi. Nah, lihat jawaban kita sudah terkirim.
sudah terekam. Artinya sudah terkirim jawaban kita ini. Setelah selesai jawabannya terkirim, kita lanjut ke materi garis lagi yang tadi ada masalahnya ada 3 kan. Jadi kita lanjut ke masalah kedua, masalah tentang ruas garis kayak gitu. Nah, di masalah kedua juga ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dan harus kita kirim jawaban kita melalui Google Form tadi. Lanjut ya, kalau misalnya sudah masalah kedua, masalah ketiga juga, masalah tentang sinar garis, kita pahami terlebih dahulu pernyataan pertanyaan dari masalah tersebut ya. Setelah selesai kita memahami tentang materi garis ini, kita lanjut ke materi sudut. Nah, pada materi sudut ini ya, terdapat 2 permasalahan. Yang pertama masalah keempat yaitu sudut. Yang kedua masalah kelima, hubungan antara 2 sudut. Nah, pada masalah keempat ini jangan lupa dijawab juga seperti biasa. Kita menjawab dulu ya masalahnya ini sesuai urutan, jangan berbolak-balik. Jadi kita jawab dulu masalah ke 1, masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat, masalah kelima. Jadi berurutan. Jadi masalah kelima ya. Ini yang sedikit admin jelaskan. Masalah kelima ini hubungan antara 2 sudut. Kita klik terlebih dahulu untuk menyelesaikannya. Ini ada instruksi ya. Jadi tanpa melihat juga video ini, kalian bisa juga langsung menjawabnya ya. Langsung berlatih belajar. Nah, di sini ada masalah kelima, yaitu bagian 5.1 sudut berpendamping. Nah, masalah kelima ini ada sub masalahnya. Jadi, hubungan antara 2 sudut itu terdapat ada sub materinya yaitu sudut berpendamping, sudut bertolak belakang, sudut berpelurus, dan sudut berpenyiku. Ini pertama masalah 5.1 sudut berpendamping. Seperti biasa kita jawab ya pertanyaannya. Jangan lupa kita submit jawabannya. Ini sebelum kita berpindah ke materi selanjutnya tentang sudut bertolak belakang, kita kirim terlebih dahulu. Kirim ya, jangan lupa dikirim terlebih dahulu jawaban kita tadi. Karena kalau misalnya kita sudah berpindah, ini jawaban kita sebelumnya ini akan hilang kalau misalnya tidak kita kirim. Jadi sebelum kita menjawab, misalnya kita jawab dulu ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan selanjutnya, itu kita kirim dulu jawaban yang ini. Sama tadi kan. Terus kelas 7 kayak gitu. Terus emailnya Andika. Emailnya harus benar ya, yang aktif biar bisa dikonfirmasi berapa nilai yang didapatkan. Di sini juga ada poin nilai kita ya. Nah, di sini setiap pertanyaan itu ada poin nilainya. Berapa sih nilai kalian kalau misalnya benar menjawab nomor 1 tersebut? Tuh kita pesan. Oke. Kita jawab ya harus dengan benar. Ini cuma contoh saja ya. Nah, setelah kita kirim. Oh ya, jangan lupa semua jawaban ini harus dijawab ya. Ketika kalau salah satu saja tidak kita jawab pertanyaan ini, maka akan tidak terkirim ya, walaupun kita klik kirim. Jadi dia harus mengarahkan semuanya harus terjawab terisi. Nah, kirim. Baru kita kirim. Nah, kita scroll lagi ke atas, artinya ini jawaban kita sudah terekam. Kita lanjut ya, lanjut ke tombol berikutnya yaitu masalah kelima, sudut bertolak belakang. Nah, pada masalah kelima ini seperti halnya yang lainnya, ini juga kita jawab ya pertanyaannya di bawah sekali ya. Nah, kita jawab langsung kita kirim, kita submit pertanyaannya. Ini jawaban kita. Lanjut ke masalah ke sudut berpelurus. Itu juga sudut berpelurus ini kita pahami dulu pertanyaannya, pernyataannya. Itu baru kita lanjut ke masalah sudut berpenyiku. Jangan lupa ini dikirim ya Google Form-nya. Nah, pada sudut berpenyiku ini
Nah, di sini Google Form yang terakhir sekali untuk menjawab semua permasalahan di sini. Jadi, total permasalahan kita ada 8 permasalahan. Namun, 4 permasalahan pada hubungan antara dua sudut ini termasuk masalah kelima. Jadi, ada 5 masalah utama dan 4 masalah tambahan. 8 permasalahan. Lanjut ya. Setelah kita selesai menyelesaikan permasalahan ini, sampai masalah 5.4 sudah berpenyiku, kita boleh langsung lanjut ke GeoGebra. Nah, pada animasi GeoGebra ini adalah salah satu animasi yang mendukung media pembelajaran ini untuk memperdalam materi dan juga menambah ilmu pengetahuan juga tentang materi garis dan sudut. Misalnya kedudukan dua garis, kayak mana sih kedudukan dua garis? Ini langsung dijelaskan pada GeoGebra ini. Ada animasinya, kita tinggal klik-klik, kita tinggal pahami bagaimana bentuk-bentuknya, kedudukan dua garis itu bagaimana. Ini ada di GeoGebra ini, kita bisa mainkan animasinya. Nah, misalnya kita klik ya tombol kedudukan dua garisnya. Gimana sih garis sejajar? Kayak gitu. Nah, ini bentuknya dalam bentuk dimensi 2 dan bentuk dimensi 3. 3 dimensi ya. Nah, ini kalau 3 dimensi, kalau menggunakan mouse, kita bisa klik kanan. Nah, kita klik kanan, tekan lama-lama, dan kita gerakkan mouse-nya. Nah, ini dimensinya ini akan bergerak ya. Sedangkan untuk dimensi 2 tidak bisa kita gerakkan mouse-nya menggunakan klik kanan, tapi kita bisa menggunakan, ini kan ada tombol, ini ada titik nih. Nah, kita bisa gerakan. Nah, ini untuk dimensi 2-nya. Dimensi 3 juga bisa kita gerakan di sininya. Tapi menggunakan klik kiri pada mouse maksudnya. Klik kiri pada mouse kita gerakan ya titiknya ini. Nah, tekan ya, gerakan bisa. Selanjutnya sudut berpotongan, sudut berimpit, sudut bersilangan bisa semua. Ini sudut berpotongan ini ada kotak-kotak ini kita centang dulu. Mana sih sudut berpotongan tegak lurus, sudut berpotongan sembarangan, gitu bisa kita mainkan juga. Oke, di sini paham. Untuk GeoGebra-nya bisa kita mainkan ya. Lanjut ya. Semua tombol-tombol GeoGebra ini bisa kita mainkan animasinya. Terus evaluasi. Di evaluasi ini terdapat 5 soal evaluasi ya. Ini ada petunjuk evaluasinya dulu. Jangan lupa pada instruksi pengerjaan ini jangan lupa dibaca terlebih dahulu. Lanjut kita persiapkan. Jangan lupa dipersiapkan kertas, alat tulis, dan juga berdoa ya. Jangan lupa berdoa. Lanjut mulai evaluasi. Kita mulai evaluasi, baca dengan cermat pertanyaan yang ada di evaluasi ini. Di evaluasi ini kita mengasah tentang kemampuan pemahaman konsep kita, materi garis dan sudut. Nah, sebenarnya evaluasi ini uraian singkat ya tentang materi tersebut. Oke, di sini setelah selesai kita menjawabnya di kertas lembar kita kirim jawabannya evaluasi ini di Google Form berikut ini. Nah, kalau misalnya Google Formulir ini kita harus masuk terlebih dahulu, login. Kita login misalnya. Login, kata sandi apa, email kita gitu. Lanjut, setelah kita masukkan kata sandi kita, lanjut. Nah, maka kita bisa membuka evaluasinya. Nah, di sini tampilan lembar jawaban untuk evaluasi ya. Kita isi email, nama lengkap, kelas, terus kita upload setiap jawaban per nomor soal. Jadi, nomor 1 kita upload nomor 1, kita upload nomor 2. Ini bisa filenya berupa foto maupun berupa file PDF ya, terserah mau file mana saja. Setiap nomor ini harus sesuai ya, kita mengupload nomornya sesuai jawaban kita.
Nah, kalau misalnya ada tanggapan, ada keluh kesah atau saran dan komentar untuk evaluasi ini, bisa diberi di tanggapan ini, harus diisi ya, walaupun sedikit untuk komentarnya. Langsung kita kirim jawabannya. Kita kirim jawabannya, jangan lupa ya, pastikan sudah terkirim atau tersubmit jawaban Anda. Oke, cukup sekian untuk evaluasi. Kita kembalikan dulu ini, kembali ke materi tadi. Oke. Nah, kembali, selanjutnya ada menu juga, menu profil ya, kita buka terlebih dahulu menu profilnya. Nah, di sini ada data-data peneliti dan profil penelitiannya, siapa saja. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.